semangat untuk mempelajari agama kita, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita tambah, menjaga kita di dunia, terjaga dari segala macam gangguan jin, syaitan, iblis yang akan membawa kita melakukan dosa, membawa kita melakukan kemungkaran, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan menyengsarakan kita sampai ke alam barzah. Iblis ini belum senang kalau kita belum jatuh kepada perbuatan dosa besar. Dosa besar yang paling besar, yang mengekalkan manusia di dalam neraka, tidak akan terangkat lagi dari neraka, yaitu perbuatan syirik. Ujung seluruh perbuatan dosa besar itu adalah syirik. Tidak ada yang lain yang diinginkan oleh iblis sebelum manusia jatuh kepada bentuk perbuatan syirik ini. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikutinya sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah terangkan perbedaan jin korin dan jin kodam, yang mana Nabi kita telah memberikan peringatan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qulu bihi qarinah minal jinni wa qarinah minal malaikah." Setiap kalian sudah diciptakan Allah satu pendamping dari kalangan jin dan satu pendamping dari kalangan malaikat. Itu sejak lahir. Itu yang disebut namanya tadi jin korin. Kita juga sudah bedakan apa yang dimaksud dengan jin korin ini dengan kodam. Apa bedanya? Coba sebutkan dulu bedanya apa korin dengan kodam ini, untuk ingat-ingat yang lalu dulu. Pemanasan. Karena kalau kita mau olahraga tuh ada pemanasan. Jadi dikasih dulu ingatan. Apa bedanya jin korin dengan jin kodam? Siapa dapat jawab? Kalau korin bisa kita mengaturnya. Kalau korin bisa diatur, bisa dilemahkan. Kalau kodam nggak bisa gitu. Nah, jadi sama berarti. Apa bedanya jin korin sama jin kodam? Kalau kodam tetap sampai mati. Kalau kodam tetap sampai mati, nggak bisa dibuang. Bisa. Kalau korin bisa. Terbalik Bapak berarti. Kalau korin bisa dibuang. Apa yang bisa dibuang ini? Hah? Jin korin Bisa. tidak bisa dibuang. Sampai kita mati tetap menyertai kita. Sementara kodam bisa dibuang karena dia penjajah. Didatangkan dengan ritual-ritual. Baik ritual yang kita lakukan maupun ritual leluhur kita, kakek moyang kita. Itu bisa ganggu. Itu beda yang pertama. Yang berikutnya apa bedanya? Apalagi bedanya? Korin juga dari mulai lahir, Ustaz. Ya. Semenjak anak lahir, korin ini bersama kita juga. Iya. Kalau kodam tidak. Iya. Kodam? Tidak. Ya tidak, dengan Tidak, maksudnya tidak dibawa dari lahir. iya, dengan ritual-ritual. Dengan ritual-ritual. Bisa ritualnya jikir-jikir, bisa ritualnya mantra-mantra, bisa ritualnya raja-raja ditulis di air diminum, bisa ritualnya mandi kembang, bisa ritualnya puasa, puasa mutih, puasa pati geni, macam-macam lah puasa yang bid'ah.
itu disebut dengan ilmu putih biasanya. Kalau ritualnya dengan puasa, dengan infak, di ritual-ritualnya dengan seperti itu disebut ilmu putih. Kalau ilmu hitam itu dengan tumbal, dengan maksiat, itu disebut ilmu hitam. Tapi pada hakikatnya yang putih dengan yang hitam sama-sama masuk ke dalam neraka, menjerumuskan manusia ke dasar neraka. Jadi itu yang lalu sudah kita terangkan. Tidak ada manusia yang tidak ada korinnya. Karena Nabi juga punya korin. Berikutnya hari ini kita lanjutkan tentang pembahasan kita, peran jin korin dalam menyesatkan manusia. Apa perannya jin korin ini yang ada di tubuh kita ini? Peran yang pertama adalah menebarkan fitnah. Apa fitnah yang ditebarkan jin korin? Dengan adanya arwah gentayangan. Itu peran jin korin. Kalau orang mati bunuh diri, mati gantung diri, ditabrak kereta api, ada nampak-nampakan orang yang mati itu di situ. Nah, ini peran si korin, jin korin ini. Karena arwah roh orang yang telah meninggal semuanya tidak ada di dunia, baik mau matinya baik maupun mati buruk, gantung diri atau apapun matinya tetap tidak ada di dunia. Karena banyak ayat-ayat yang menerangkan orang yang sudah mati tidak akan bisa balik ke dunia. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 12. Allah terangkan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jika kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ini penyesalan orang yang sudah masuk kubur. Ingin balik ke dunia, tapi tak bisa. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi juga jumpa dengan Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dialog dengan Nabi Musa. Di mana dialognya? Di dunia? Bukan. Jadi yang bertebar hari ini, kakeknya sudah meninggal, ditabrak mobil. Kakeknya kayaknya nongkrong di tepi pasar itu. Mamanya meninggal gantung diri, kayaknya jadi kuntilanak. Maka kalau kuntilanak, carikan puntil mama. Jadi dia jaga anaknya. Nah, ini dia. Jadi seperti itu. Jadi ini dari jin korin tadi menyerupai bapaknya tadi. Jin korin itu menyerupai orang yang sudah meninggal, karena dia yang tahu bagaimana orang itu ngomong, sifat dari badan itu, karena dia nyertai kemana-mana. Karena korin ini disebut korin itu karena dia yang mendamping. Karena kalimat bahasa Arab itu pendamping itu banyak. Sohib juga pendamping, sodik juga pendamping, jauh juga pendamping. Tapi pendamping yang lebih dekat, kalau kita buat kerucut seperti ini yang paling mendampingi kita ini si korin di sini. Yang lain-lainnya di sini semua. Kenapa si korin? Korin menyertai kita kemana-mana. Kalau Zaud, misalnya istri, itu pendamping juga. Suami itu pendamping. Sodik, saudara juga pendamping. Sohib juga pendamping. Tapi mereka nggak mendampingi kita kemana-mana.
Kalau Korin didampingnya kita kemana-mana. Sampai maafnya ke WC pun Korin ikut ke WC. Ada istri kita mengawani kita ke WC? Gak ada. Ajaklah kalau mau. Gak ada yang mau. Kayak mana pun cintanya sama suami, biar ku kawani kamu bang ke WC. Gak ada. Gak ada. Tapi Korin nyertai dia ke WC. Maka kita disuruh berlindung di WC. Dari apa? Dari jin. Gangguan jin. Bismillahi Allahumma apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Berlindung kita dari setan jantan dan setan betina. Orang yang gak baca doa ini, aurat itu menjadi permainan jin. Syahwatnya bisa tak terkendalikan, tak bisa dijaga syahwatnya itu. Tengok orang-orang kufar kan mengarahkan syahwatnya kemana-mana. Bukan sama manusia saja, bukan yang sama lawan jenis, tapi sama sejenis, sama binatang pun dia salurkan. Karena nggak ada doa, nggak ada aturan. Kayak binatang lah dia, seperti binatang. Kenapa? Nggak ada aturan dari langit yang mengatur dirinya. Maka orang yang nggak mau mengikuti sunnah Nabi itu hampir mirip lah dengan itu. Jadi kalau kita bilang kasar kali. Karena saya pernah ngajar di Tanah Karo. Ustadz, masuk Islam ini susah kali, kayak orang sakit katanya. Orang sakit ini kan banyak pantangannya. Gak boleh makan pedas, gak boleh makan berminyak, gak boleh makan ini, macam-macam pantangan. Itulah Islam katanya. Setelah saya masuk Islam, saya dipantangin makan babi, makan anjing. Saya bilang apa Bapak ini? Itulah Pak kemuliaan Islam. Membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kalau kambing, anjing kita bilang itu nggak ada aturan. Nggak pernah dia bertanggung jawab sama anaknya. Ada dia bertanggung jawab anaknya. Tahu dia istrinya atau istri kawannya, istri anaknya, tahu dia? Tak tahu. Islam dijaga. Nggak sembarangan. Jadi mulianya dengan Islam. Teratur. Ini anak, ini mama, ini bapak. Jahiliyah dulu tak teratur. Meninggal bapaknya, anaknya mewarisi mamanya. Perebutan mereka untuk mengawini mamanya. Itu jahiliyah. Seperti itu. Maka Islam menjaga. Maka mempelajari sunnah itu mengatur kita. Maka sunnah itu mu'akid. Sunnah itu harisu ala hadhihi ummah. Penjaga umat ini. Islam ini terjaga dari perpecahan, dari kerusakan, kelemahan, kehancuran. Kalau umatnya mau istiqomah memegang sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak kayak tadilah jadi seperti itu. Berikutnya Allah juga menerangkan enggak mungkinnya orang yang sudah meninggal itu balik ke dunia. Juga dijumpai dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, yang artinya hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat baik terhadap waktu yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi tak mungkin keyakinan yang benar orang yang mati itu bisa balik ke dunia. Ini kerja si Korin. Dia yang tahu sifat kita. Pakai baju yang kita sukai. Kayak mana logat kita bicara, dia bisa ikutin. Masuk ke dalam jelangkung. Aku ini kakekmu. Kayak kakeknya betul. Oh iya betul kata anaknya, ini suara kakek. Iya kek, ada apa kek? Kalian sudah tidak mau lagi datang ke tempatku. Artinya gak mau datang ke kuburan. Macam-macam dibuatnya. Itu jelangkung, itu kerja si Korin. Bisa memindahkan orang yang mati. Jadi apa namanya, ke tubuh orang lain, apa namanya itu?
Dengan ritual itu apa namanya? Saya lupa pula namanya. Mediasi. Jadi mediasi dipanggil yang mengganggu di rumah ini masuk ke tubuhnya. Saya jumpai yang meruqyah seperti ini. Rupanya dukunnya nggak bisa mengeluarkan mediasi itu. Lari dukunnya. Aku nggak sanggup, rupanya kuat kali mereka. Dibawa ke rumah saya. Panggil itu dukun, saya bilang. Kok kalian biarkan dia lepas? Udah dimasukkan jin, ditinggalnya lari kalian, nggak tanggung jawab. Panggil, saya bilang. Seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi itu kerjaan korin. Masukkan ini ke tubuh orang yang kesurupan. Ini kakekmu tahu. Macam-macam. Itu gerta arwah-arwah gentayangan itu di tengah masyarakat itu kerja si korin yang ingin menyesatkan manusia. Jadi itu yang pertama. Jadi kita tidak boleh percaya kepada dia mengaku masuk ke tubuh seorang, mengaku Gajah Mada misalnya, Pati Gajah Mada, mengaku Prabu Siliwangi, seperti itu ngaku dia, ngaku Nyai Kidul, seperti itu kerjaan jin. Itulah yang sekarang ini. Maka setiap daerah namanya beda-beda. Kalau di Indonesia itu tulat tuyul, genderuwo, pocong, itu dia. Di tempat lain beda lagi namanya. Itu daerah situ yang ngasih nama. Itu yang pertama. Yang kedua, peran jin korin ini adalah membantu setan dan jin lainnya untuk mengganggu manusia. Walaupun korin selalu mendampingi dan menemani manusia dimanapun ia berada, namun korin tetaplah menduduki kedudukannya sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Dia bukan jadi teman. Dia yang akan memberitahu titik-titik lemah manusia kepada setan lain dan membantunya untuk menguasai jiwa dan raga manusia yang ia temani itu. Jadi tangganya itu dia. Masuk. Karena bahayanya jin korin bagi tubuh manusia, Rasulullah berdoa. Apa doa Nabi? Bismillah wadi'tu jambi Allahumma inni a'udzubika minal jinsi syaitan. Ya Allah, dengan nama Allah aku meletakkan lambungku. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan setanku. Itu Nabi berlindung dari kejahatan setan yang ada di tubuh. Pernah kita berlindung ini kepada Allah dari setan kita? Dia nemani apa lemahnya? Lemahnya dia ini nonton porno. Dibuat ke situ ketika tak ada orang nonton porno dia. Dipanggil setan-setan yang lain. Karena ada kisah orang yang alim. Kejadian di Mesir. Bagus orangnya. Sunnah bagus. Tapi kebiasaannya nonton apa namanya itu supranatural yang di YouTube itu apa namanya? Film-film setan apa namanya? Sihir. Tiba-tiba malam-malam bagus-bagus canda, tiba-tiba digigitnya pipi istrinya. Sampai mati itu jadi gigitnya. Karena kemasukan jin itu. Syekh ini yang cerita di penjara. Dia ngisi pengajian di penjara, dia ceritakan keadaan laki-laki ini. Seperti itu. Jadi yang seperti itu jangan dibiasakan. Maka kita berlindung kepada Allah. Kita punya akal, ini baik apa buruk. Jauhi segala yang buruk. Ikuti sunnah Nabi SAW. Perlindungkan diri kita dari segala macam yang membahayakan kita, termasuk kejahatan setan-setan yang ada di sekitar kita. Minta perlindungan kepada Allah. Nabi berlindung, ya Allah, mau tidur ini, dengan namamu aku meletakkan lambungku. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan setanku.
Karena korin membantu setan lain untuk merasuki tubuh manusia, di antaranya beberapa sebab. Yang pertama, karena korin telah diwakilkan untuk menyesatkan manusia. Karena dia tidak akan membawa manusia kepada kebaikan. Korin ini membuat manusia jadi buruk, maka berlindung kepada Allah. Maka setan masuk melalui dia tangganya. Mana kelemahannya? Apa kelemahannya? Itu dia masuk. Oh, ini kesemahannya olahraga, sibuk olahraga, kesana kemari olahraga, lupa sholat, terlambat. Besok masbuk rakaat pertama, olahraga pertandingan masbuk rakaat kedua, sholat lagi sibuk pertandingan, sholatnya di lapangan, tinggalkan masjid. Besoknya sholat lagi masbuk rakaat keempat, besoknya masbuk pengajian, besoknya tidak ngaji lagi. Ini sibuk olahraga mubah. Karena tapi sibuk, di situ dia masuk. Apa kesenangan kita? Disitulah dia setan itu masuk melalui jin korin ini. Jadi tangga. Yang kedua, jika ada setan lain yang tinggal bersamanya di tubuh manusia, maka hal itu akan memperkuat pengaruh buruk yang dihembuskan korin ke hati manusia dan berefek langsung ke raganya. Ini ada korin nih. Kita udah malas-malas ngaji nih, masuklah setan dari luar, tambah malas ngaji. Karena apalagi ngaji yang seperti ini. Saya pernah buka kajian ini, di depan saya kesurupan langsung. Dimasuk grup konsultasi ruqyah aja pun nggak tahan dia. Berapa orang yang saya tanyai kenapa keluar, panas aja aku nengok grup ustadz ini, muak kali katanya. Nengok grup konsultasi ruqyah itu kita terangkan. Kemarin saya share lagi tentang praktek ruqyah baru tadi pagi. Ditelepon ibu-ibu hampir muntah aku dengarkan kajian ustadz ini. Coba nggak tahan ya, nggak suka dia diberikan ilmu ini. Itu kelemahan jin. Bisa meruqyah sendiri. Kita tahu antisipasinya, kita tahu jalan keluar. Ini yang tidak disenanginya. Maka tidak disenangi, nggak suka, nggak usah ngaji. Payah ngajinya. Maka jadi grup itu keluar. Saya tanya itu yang keluar beberapa orang. Mau masuk lagi aku malas, sekali aku nengok grup. Kadang-kadang masuk lagi aku ustadz. Tapi darahku gejolak. Mau kalau nengok tuh mau keluar aja. Seperti itu. Tapi kalau grup yang lain, porno apa, simpannya mantap. Seperti itu. Tapi kalau yang ini kok nggak suka dia katanya. Karena kita share seperti itu. Nah, karena itu banyak yang kita masukkan orang-orang yang alumni kita ruqyah. Supaya dia bisa bersih, kita masukkan ke situ. Seperti itu. Itu kerjaan korin. Lihat apa kelemahan kita. Yang ketiga, membantu membalas dendam iblis untuk mencelakai manusia dengan berkolaborasi dengan setan lain. Jadi dia tangganya untuk masukkan ke tubuhnya ke dalam setan. Setan masuk ke dalam tubuh kita, maka dia ikutin bersama dia. Di mana bisa masuk, disitulah setan itu masuk ke dalam tubuh. Maka pernah dulu anak hafiz Quran juga kesurupan. Sering kesurupan. Kok bisa lah hafiz Quran kesurupan? Hafiz 30 juz. Kita tanya waktu di ruqyah, kenapa kau ganggu orang habis Quran? Kenapa nggak penjahat, pembunuh, pencuri itu yang kau ganggu? Pelacur itu. Datang laki-laki kesurupan tiba-tiba, kan nggak jadi orang melacur sama dia. Kenapa yang ini yang baik kau ganggu? Dia jawab lain pula. Udah lama ini aku Pak Ustadz mengikuti dia, nggak bisa aku masuk-masuk ke tubuh dia. Ketika dia makan tangan kiri baru aku bisa masuk. Coba. Pantas Nabi larang kita makan dengan tangan kiri. Ihtimam sama sunnah, bismillah. Gak akan masuk setan. Jadi disuruh ikutin di mana kelemahannya. Berikutnya, saling membantu menciptakan aura negatif dan jahat dari kedua setan ini. Jadi dia bantu untuk
jadikan aura-aura negatif, pikiran-pikiran kotor, dendam, benci yang baik. Dan yang terakhir, membantu memperlemah pengaruh korin dari bangsa malaikat dan menutupi cahaya nurani dari orang-orang yang dirasuki. Jadi masuk dia jin lain ke tubuh manusia untuk menutupi jin malaikat yang ada di tubuh. Ada jenis malaikat tadi, karena di tubuh manusia itu ada malaikat, ada jin korin. Jadi ditutupinya fungsi malaikat ini yang membawa kebaikan, sehingga dia pikirannya kotor, suka yang dimurkai Allah, yang ingat yang rusak-rusak, yang membahagiakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, jin korin mengganggu setan dan lain, mengganggu setan dan jin lain untuk mengganggu manusia. Yang ketiga, si korin ini menciptakan was-was dalam hati manusia. Setan korin senantiasa menimbulkan perasaan was-was di dalam hati manusia dan menjadikan manusia lebih condong kepada kesesatan dan kenistaan. Dan inilah yang dipahami dari sabda Nabi, maka tidaklah ia korin menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Korin yang di tubuh Nabi mengajak kepada yang baik, fala ya'murni illa bi khair. Karena jinnya sudah Islam, itu mujizat. Kalau kita bisa mengislamkannya, semangat terus kita untuk berbuat baik. Tapi tidak mungkin kita islamkan, tapi bisa ditundukkan. Ini jin korin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muslim, Nabiullah. Sedangkan korin-korin yang mendampingi manusia semuanya adalah kafir. Coba. Sehingga korin terkadang mengganggu dan menimbulkan was-was di hati suami istri. Bahkan hal tersebut dialami oleh istri tercinta Nabi, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Cemburu dia sama suami. Kok malam-malam nih pulang kemana ini suamiku? Itu jenis korin tadi lah itu. Istrinya pun kekede lama kali, suaminya pun cemburu. Kemana ini? Jangan-jangan udah ada ini. Nah, macam-macam yang lain. Itu was-was. Minal jinnati wan nas bin saril waswasil khunnas. Was-was. Diberi was-was. Maka tatkala Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu kepada Nabi, sehingga Nabi pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Akhodaka saitanuki? Apakah engkau telah dikuasai setanmu ya Aisyah?" Coba, apakah kamu telah dikuasai setanmu? Jadi seperti itu. Jadi kita harus kalahkan segala keburukan yang ada di tubuh kita itu disebabkan korin tadi. Itu dilawan, lawan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Inna syaitanu yakunu minal jinni fawaswas fi nafsi wa yakunu minal ins fayaqul kalla ma tasmi'uhul adan wa kalahuma yata'awanun." Sesungguhnya setan dari bangsa jin menimbulkan was-was di dalam jiwa. Sedangkan setan dari bangsa manusia menimbulkan was-was dengan mengatakan sesuatu perkataan yang dapat didengar oleh telinga, dan keduanya saling mendukung untuk menyesatkan manusia. Jadi dua-dua. Kalau setan dari jenis jin menimbulkan was-was dalam jiwa.
Sedangkan setan dari manusia dapat kita dengar. Ngapailah kalian ngaji-ngaji? Kayak kalian aja yang masuk surga. Macam-macam. Itu dari setan manusia. Dengar perkataannya. Kalau setan dari jenis jin, bisikan dari hati. Ngapain kalian ngaji-ngaji? Nggak datang ya ustadznya ini. Bisikan-bisikan yang melemahkan kita untuk taat kepada Allah. Berikutnya, Al-Mu'tamir bin Sulaiman berkata dari ayahnya, telah disebutkan kepadaku bahwasanya setan was-was itu akan menghembuskan ke dalam hati di saat sedih dan senang. Apabila mengingat Allah, ia akan pergi menjauh. Inilah dia ketika sedih dan ketika senang, setan ini akan datang. Kalau sedih, dia untuk tidak terima terhadap keputusan Allah. Allah ini nggak adil. Aku jualan ini gagal, jualan ini tumpur, jualan ini nggak laku. Orang Cina nggak sholat, nggak sedekah, bisa kaya. Itu korin itu. Was-was, dimuskannya ke dalam hati. Ketika senang, dia pun juga, wah hebat kali ilmuku, aku buat begini. Itulah dia jenisnya. Kalau orang beriman ketika susah dapat musibah, dia sabar. Khairul lakum, baik baginya. Kalau dia mendapat nikmat kesenangan, dia bersyukur, khairul lakum, dia juga baik baginya. Senang dapat pahala, susah dapat pahala, tidak didapati kecuali orang-orang yang beriman. Makanya apabila mengingat Allah, ia akan pergi jauh. Ketika kita dapat musibah, kita disuruh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika senang, kita juga bersyukur. Kita keluarkan zakat, kita keluarkan infak. Masya Allah, itu juga baik baginya. Berikutnya, peran korin ini adalah membantu tukang sihir menipu manusia. Jadi korin ini ada pengakuan orang yang berjumpa dengan dukun. Dukun ini bisa tahu apa yang ada di pikiran orang tersebut. Diambilnya batu, berapa batu di kanan, berapa batu di kiri, dia juga dapat menerkanya. Di sini 5, di sini 6. Ini kerjaan korin. Kenapa dia bisa tahu? Karena kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung korin yang di tubuh kita tuh dengar. Disampaikannya kepada korin si dukun. Tapi ketika ditaburkannya semua, berapa yang kutaburkan? Gak tahu dukunnya. Karena kita gak hitung. Nah, ini dia seperti itu. Jadi ini pekerjaan yang harus kita waspadai. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidu adwa. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata, jadikanlah dia sebagai musuh. Sebagai musuh. Jangan jadi teman. Jangan berkawan sama jin. Kita tidak boleh berkawan sama jin. Tidak boleh minta tolong sama jin. Walaupun pekerjaan-pekerjaan itu yang mubah. Tidak boleh kita berteman karena itu musuh. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan jadikan kawan. Karena jin ini tidak menolong dengan gratis. Itu korin. Kalau dia kodam, itu yang dipanggil dari luar.
itu bisa dibersihkan. Kalau kodamnya jenisnya leluhur, kakek-kakek kita yang menuntut, kakek-kakek kita yang memuja, baik diletakkan di benda-benda benda-benda keramat, sihir, keris, atau misalnya ke baju, ke sapu tangan, macam-macam, itu dibersihkan semuanya. Dibersihkan semua, dibakar dari rumah tersebut. Dibersihkan. Kalau ada yang ditanam, dibongkar, dibakar. Karena itu tetap ganggu. Jangan dibiarkan di rumah kita ada benda-benda seperti itu. Ritual-ritual yang dahulu dilakukan oleh orang tua kita dibatalkan semuanya. Kalau jin kodam dari leluhur atau yang kita tuntut sendiri, kita pelajari ilmu kebal, kita pelajari ilmu macam-macam, sumpah kepada Allah sendiri, kunci pintunya, baca sendiri. Demi Allah, mulai detik ini kuputuskan semua perjanjian-perjanjianku dengan bangsa jin. Ilmu-ilmu jin yang kutuntut, ya Allah, bersihkan dari diriku, ya Allah. Semua perjanjian-perjanjian yang telah dibuat kakek moyangku, leluhurku, bapakku, semua, ya Allah. Demi Allah, detik ini kuputuskan semuanya, ya Allah. Ya Allah, mulai detik ini kuharamkan tubuhku dan anak keturunanku dari gangguan jin, pengaruh-pengaruh jin, ya Allah. Itu dikumpulkan anak-anak itu. Anak-anak kita itu kumpulkan semua, ajak bersumpah. Saya kumpulkan anak saya, sering mimpi lah didatangi orang berbulu besar, katanya matanya merah. Saya kumpulkan anak saya. Karena dari keluarga istri juga banyak dukunnya. Bapak-bapaknya dulu pahan pukul, katanya cerita, saya tanya dari keluarga istri, dari keluarga saya pun seperti itu juga. Jadi kemungkinan kedua belah pihak ini mengganggu anak-anak ini. Ada yang anak itu memang merengkel kali, membejengkelkan. Nggak bisa dengar kita bilang sekali. Bentak pun nggak peduli dia. Yang anak-anak menjengkelkan, yang nggak bisa dikasih tahu itu diruqyah. Bagus, diajarkan yang baik. Jadi dikumpulkan, disumpah semua. Apa dibilang anak saya? Setelah disumpah itu baru nggak pernah mimpi-mimpi lagi. Itu jin leluhur. Itu kodam dari kakek moyang kita. Kita nggak tahu hari ini kita bagus, tapi karena kita ada rentetan, itu ada, kita kena konsekuensinya. Memang dosa jariah nggak ada, dosa warisan. Tapi karena orang tua kita begitu, kena sama sebagaimana orang yang nikah sebelum hamil sebelum nikah, anaknya kan kena konsekuensi, nggak dapat waris, nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Coba, itu konsekuensi. Anak nggak ada salah, tapi kena akibat. Anaknya suci, bukan anak haram. Nggak ada anak haram. Bersih anaknya, cuma didapat konsekuensi seperti itu. Sama dengan kalau leluhur kita itu punya ilmu-ilmu jin, maka kita harus bersihkan. Kita barok benci. Kalau enggak, ini enggak keluar-keluar. Saya ada ngeruqyah pondok tahfiz di Kisaran. Udah beberapa kali saya ruqyah enggak sembuh-sembuh. Saya pulang ke Medan, ditelepon lagi, Ustaz, 6 orang lagi kesurupan. Kalau satu kesurupan, semua hampir kesurupan. Nular dia. Udah beberapa kali ke sana enggak sembuh, saya panggil satu-satu. Kumpulkan dulu yang sering kesurupan kemari. Saya panggil. Apa kerja bapakmu? Bapak saya ngobati orang, Pak Ustaz. Oh, pantas. Bisa kamu benci bapakmu? Maksudnya bukan badan bapakmu yang kamu benci, perbuatan bapakmu. Sebagaimana Ibrahim membenci perbuatan bapaknya, Nabi Musa membenci perbuatan Fir'aun. Bisa kau benci? Artinya kalau kau disuruh, Nina ambilkan air putih, jangan kau ambilkan kalau untuk ritual. Ini beli bunga, beli rokok. Karena pakai rokok kan biasanya, rokok surya ya. Jangan kau beli, tandanya kau benci. Makanya jin itu suka merokok. Di Tanah Karo pun pakai lidi, ditaruh di bawah Sinabung, danau, Sibayak. Lihat orang-orang Karo itu ditaruh rokok, dicucukkan pakai
lidi, ada sirih-sirihnya, ada bunga-bunga di bawah. Jadi jin itu merokok. Saya berapa kali juga meruqyah minta rokok jinnya. Minta rokok saya baru saya keluar. Nggak perlu dikasih tuh. Minta kopi pun ada juga. Jadi jin mau juga seperti itu. Jadi makanya jangan beri kesempatan musuh kita memuasai diri kita dengan melarang apa yang disenanginya. Jangan kasih. Senangi makan tangan kiri, berhentikan tangan kiri. Malas ngaji, senangi jin, rajin ngaji, itu dilawan. Oh, malas bangun, cepat bangun. Sampai Allah katakan melalui lisan nabinya, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur. Lawan. Kan terbayang kita, oh lama laginya masih as-salatu khairum minan naum, belum komat. Maka cepat dilawan. Itu dia. Jangan beri kesempatan. Seperti itu, dilawan terus. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ikuti apa-apa yang disenangi oleh jin. Jangan diikuti. Jadi disumpah sekali, dua kali, terus ritual-ritual benda-benda syirik yang ada di rumah itu dibersihkan dari rumah. Jangan disimpan. Kalau dia jinnya jin leluhur, biasanya di rumah leluhur itu ada yang disimpan. Sama dengan kita pernah meruqyah di sini. Keluar kau dari tubuh ini. Jin itu bilang, ini rumahku Pak Ustadz. Mau kemana aku Pak Ustadz, suruh pergi. Dari nenek moyangku tinggal di sini. Rupanya dulu kakeknya itu punya ilmu. Saya bilang, di mana kakeknya dulu tidur? Sini Ustadz, memang di kamar ini kami pun agak lain nengoknya katanya. Saya suruh ruqyah kamar itu. Diruqyah terus, bersihkan. Makanya kita harus bisa sekurang-kurangnya ruqyah sendiri, minta sendiri. Harus tahu sedikit, karena ruqyah ini bagian dari ajaran Islam. Semua kita harus bisa meruqyah. Karena ruqyah ini bukan punya ustadz, bukan punya kiai, enggak. Semua orang Islam bisa meruqyah. Yang penting dia jangan maksiat, jangan dengar-dengarkan musik, jangan lakukan yang menyelisih sunnah. Terus ibadahnya dibaguskan, sholatnya bagus, jangan lambat-lambat. Makin bagus ibadahnya, makin bagus ketaatannya, makin berat bagi jin itu untuk menguasainya. Jadi dekatkan kepada Allah. Dengan ruqyah kita lebih dekat kepada Allah. Dengan ruqyah kita lebih taat kepada Allah. Takut kita, kalau aku buat begini diserang jin, aku buat begini doaku nggak manjur. Terjaga kita, terjaga. Jadi berhati-hati. Karena Allah katakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Allah gak katakan innal kufar, innal mubtadi aduwwum mubin. Tidak katakan seperti itu. Sesungguhnya orang kafir itu musuh kamu yang nyata, orang bid'ah itu musuh kamu yang nyata. Tapi Allah katakan syaitan. Kalau kita bisa menang melawan setan, baru kita bisa jihadul kufar. Baru bisa kita jihad melawan orang kufar. Kalau kita nggak bisa melawan setan, kita nggak akan bisa melawan orang kufar. Karena mau kita ganti apa kalau kita kalahkan orang kufar? Kita pun masih sama dengan mereka. Perbuatan orang kafir itu kita lakukan. Orang kafir makan berdiri, kita makan berdiri. Orang kafir makan tangan kiri, kita makan tangan kiri. Orang kafir pakai rok pendek, istri kita pun rok pendek. Orang kafir pakai celana pendek, kita pun celana pendek. Apa bedanya? Bagaimana Allah mau menolong kita? Jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin mau dipertanyakan, dapat dipersilakan. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Bagaimana di akte nikah nama